Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Zaliha dengan NIM 140223000035 dari kelas 6C BIS. Kali ini akan mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Kehadiran Siswa Berbasis Web pada SMA Al-Khairiyah 3 Cilegon menggunakan metode waterfall. Dengan dosen pengampu Bapak Sigit Auliana Eskom Mkom di Program Studi Sistem Informasi dan Fakultas Ilmu Komputer. Untuk rencana judul penelitian kali ini, perancangan sistem informasi kehadiran siswa berbasis web pada SMA Al-Khairiyah 3 Cilegon menggunakan metode waterfall ini dipilih karena adanya kebutuhan untuk mengembangkan sistem absensi siswa yang lebih modern berbasis web agar dapat menggantikan sistem manual yang selama ini digunakan di sekolah. Kemudian untuk latar belakangnya adalah sistem absensi siswa di SMA Al-Khairiyah 3 Cilegon ini masih dilakukan secara manual menggunakan kertas yang menyebabkan berbagai kendala seperti proses pencatatan yang memakan waktu, risiko kesalahan data, kesulitan dalam penyimpanan arsip, serta proses rekapitulasi yang terlalu lambat. Selain itu, sistem manual juga menyulitkan guru dan pihak sekolah dalam melakukan monitoring kehadiran siswa secara real time. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem berbasis web yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data kehadiran siswa. Untuk identifikasi masalahnya, terdapat beberapa permasalahan utama yang ada di SMA Al-Khairiyah 3 Cilegon ini, yaitu adalah kehadiran masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu yang lama dan rawan terjadi kesalahan. Data kehadiran juga mudah hilang atau tidak terorganisir dengan baik karena masih berbentuk fisik. Selain itu, proses rekapitulasi data membutuhkan waktu yang lama dan monitoring kehadiran siswa belum dapat dilakukan secara real time. Sistem yang ada juga belum terintegrasi sehingga menyulitkan guru dan pihak sekolah dalam mengakses informasi kehadiran siswa dengan cepat. Untuk tujuannya adalah untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi kehadiran siswa berbasis web yang dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pencatatan dan pengelolaan data absensi. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah guru dalam melakukan input ke data kehadiran, mempercepat proses rekapitulasi, serta meningkatkan akurasi data. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk menyediakan monitoring kehadiran siswa secara real-time dan menghasilkan laporan otomatis yang dapat digunakan oleh pihak sekolah dalam pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya ada studi kepustakaan. Nah, studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan sistem informasi kehadiran siswa berbasis web. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem absensi berbasis web dapat membantu meningkatkan efisiensi pencatatan data, mempercepat proses rekapitulasi, serta mengurangi kesalahan akibat pencatatan manual. Selain itu, banyak penelitian juga menggunakan teknologi seperti PHP, MySQL, serta metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi sekolah. Nah, berikut adalah studi kepustakaan yang kita gunakan dari berbagai jurnal. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 jurnal yang digunakan dalam proses penelitian ini. Selanjutnya ada jenis dan pendekatan penelitian. Nah, untuk penelitian ini menggunakan jenis penelitian terapan yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem informasi kehadiran siswa berbasis web yang dapat langsung digunakan dalam lingkungan sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan kondisi sistem absensi yang sedang berjalan, mengidentifikasi masalah yang terjadi, serta menganalisis kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan metode waterfall yang digunakan secara bertahap, mulai dari analisis hingga pemeliharaan sistem. Selanjutnya ada metode pengumpulan data, yaitu yang pertama kita lakukan dengan observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada sesi atau studi dokumentasi yang dilakukan pada tanggal 29 April 2006, yaitu hari Rabu. Yang pertama, observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses pencatatan kehadiran siswa yang masih menggunakan sistem manual di SMA Al-Khairiyah 3 Cilegon. Yang kedua, ada wawancara dilakukan dengan guru untuk mengetahui kendala dan kebutuhan terhadap sistem absensi yang lebih efektif. Nama narasumber yaitu Bapak Sirullah, MPD. Kemudian untuk studi dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data seperti daftar hadir siswa, data guru, serta jadwal pelajaran yang digunakan sebagai acuan dalam perancangan sistem baru. Berikut di sini sudah ada untuk dokumentasi
absensi manual, dan juga dokumentasi dengan narasumbernya. Selanjutnya ada usulan pemecahan masalah. Di sini ada permasalahan dan solusi yang diusulkan. Yang pertama ada pencatatan absensi yang masih menggunakan kertas. Solusi yang diusulkan membangun sistem absensi berbasis web yang dapat diakses secara online. Yang kedua ada data absensi mudah hilang atau rusak. Solusi yang diusulkan adalah menyimpan seluruh data pada database terpusat. Yang ketiga, ada rekap absensi membutuhkan waktu lama. Solusinya adalah sistem melakukan rekapitulasi secara otomatis. Yang keempat, ada kesulitan mencari data kehadiran siswa. Solusi yang diusulkan yaitu menyediakan fitur pencarian data berdasarkan nama siswa, kelas, dan tanggal. Laporan absensi dibuat secara manual. Solusi yang diusulkan adalah sistem menyediakan fitur cetak laporan otomatis. Ada perangkat keras yang digunakan yaitu pertama ada laptop atau komputer dengan prosesor Intel Core i3 atau i5 atau setara. Ada RAM yaitu minimal 4 GB, ada hard disk atau SSD minimal 256 GB, ada monitor resolusi minimal 1366 kali 768 pixel, kemudian ada keyboard dan mouse standar, ada printer untuk mencetak laporan absensi, ada koneksi internet digunakan untuk akses sistem berbasis web. Perangkat lunak yang digunakan, yang pertama ada Windows 10 atau Windows 11, fungsinya untuk sistem operasi, XAMPP, web server, dan database server, PHP untuk bahasa pemrograman aplikasi, MySQL, database penyimpanan data. 5 yaitu ada Visual Studio Code yaitu editor kode program. Yang keenam ada Google Chrome yaitu browser untuk pengujian sistem. Yang ketujuh ada Draw.io atau StarUML perancangan diagram sistem. Yang delapan ada Microsoft Word yaitu penyusunan dokumentasi penelitian. Untuk analisis sistem yang berjalan, yaitu adalah masih dilakukan secara manual menggunakan kertas yang diisi oleh guru. Setelah itu data direkap oleh staf administrasi untuk laporan. Sistem ini memiliki beberapa kelemahan, seperti proses yang lambat, rawan kesalahan, risiko data hilang, serta tidak dapat dipantau secara real time. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem berbasis web agar pengelolaan data lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Selanjutnya ada perancangan aplikasi, yaitu yang pertama ada desain arsitektur aplikasi, yaitu menggunakan 3 lapisan, yaitu ada presentation layer, application layer, dan data layer. Yaitu presentation layer itu merupakan tampilan antarmuka yang diakses menggunakan melalui pengguna melalui browser, sedangkan application layer itu berfungsi sebagai pengolah logika sistem seperti proses login, pengolahan data, dan absensi siswa, sedangkan data layer itu menggunakan database MySQL untuk menyimpan seluruh data seperti data siswa, guru, kelas, dan absensi. Kemudian ada rancangan algoritma, yaitu dimulai dari proses login pengguna dengan memasukkan username dan password. Setelah berhasil login, sistem akan mengarahkan pengguna sesuai dengan role masing-masing seperti admin, guru, atau kepala sekolah, yang kemudian guru bisa melakukan input absensi dan juga dengan memilih kelas, mata pelajaran, dan status kehadiran siswa. Terus data yang diinput akan disimpan di database dan otomatis diperbarui pada sistem rekapitulasi. Untuk laporan, admin atau kepala sekolah dapat memilih periode tertentu untuk menampilkan hasil absensi yang kemudian dapat dicetak dalam bentuk laporan. Kemudian ada rancangan input, yaitu mencakup beberapa data utama, yaitu data user yang mencakup username, password, dan role pengguna. Selain itu, ada data siswa yang meliputi NIS, nama, kelas, jenis kelamin, dan alamat. Data guru mencakup NIP, nama guru, dan mata pelajaran, sementara itu input absensi terdiri dari tanggal, kelas, mata pelajaran, nama siswa, dan status kehadiran seperti hadir, izin, sakit, atau alfa. Nah, yang kemudian ada rancangan proses. Rancangan proses ini meliputi proses login, manajemen data, absensi, dan pelaporan. Pada proses login, sistem akan memverifikasi data pengguna sebelum memberikan akses. Pada manajemen data, admin dapat melakukan CRUD, data siswa, guru, dan kelas. Pada proses absensi, guru menginput kehadiran siswa yang kemudian disimpan ke database, sedangkan pada proses pelaporan, sistem akan mengolah data absensi menjadi laporan yang dapat ditampilkan atau dicetak secara otomatis. Selanjutnya ada rancangan output. Ini berupa dashboard yang menampilkan ringkasan data siswa dan kehadiran, serta statistik absensi. Selain itu, siswa juga menghasilkan output berupa data absensi harian, rekap kehadiran siswa, serta laporan bulanan yang dapat dicetak dalam format PDF atau Excel. Selanjutnya ada rancangan database. Nah, database ini digunakan adalah MySQL dengan beberapa tabel utama, yaitu seperti tabel user, siswa, guru, kelas, dan absensi. Tabel user digunakan untuk menyimpan data login pengguna, sedangkan tabel siswa dan guru menyimpan data identitas masing-masing.
Selanjutnya ada perancangan aplikasi. Nah, untuk perancangan aplikasi yang terakhir itu ada rancangan user interface, yaitu user interface merancang agar sederhana, mudah digunakan, dan responsif. Terdapat halaman login sebagai pintu masuk sistem, dashboard admin untuk mengelola data, dashboard guru untuk melakukan input absensi, serta dashboard kepala sekolah untuk melihat laporan. Selanjutnya ada metode uji coba aplikasi yang digunakan. Di sini kita melakukan pengujian sistem yaitu black box testing. Black box testing ini yaitu pengujian yang berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat kode program. Seperti ini, tabel pengujian black box-nya, dan semua statusnya dalam status berhasil, seperti yang diharapkan. Nah, untuk kesimpulannya adalah sistem informasi kehadiran siswa berbasis web berhasil dirancang untuk menggantikan sistem manual di SMA Al Khairiyah 3 Cilegon. Sistem ini membuat proses absensi lebih cepat, akurat, dan efisien karena data tersimpan dalam database terpusat. Selain itu, rekap dan laporan juga dapat dibuat secara otomatis serta memudahkan monitoring kehadiran siswa secara real time. Dengan metode waterfall, sistem dikembangkan secara terstruktur dan dinyatakan layak digunakan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.